It's a producer tag. Ini obrolan kita episode ini agak ringan-ringan berat ya. Agak junggrang sedikit. Kita milih tema itu ya negeri yang penuh dengan settingan sebenarnya. Bukan, kebalikannya. Piye? Indonesia bukan negeri settingan. Bukan kok negara settingan ya? Tapi bukan ini maksudnya ini dalam tanda kutip. Gak usah lah, di luar tanda kutip lah. Oh, di luar tanda kutip aja. Apostrof. Biar lebih aman gitu loh. Kalau tanda kutip itu kan lebih terskup. Oh. Kalau di luar tanda kutip kan aman. Ya. Gitu, ya. Cuma host kita yang satu ini. Itu yang tidak aman. Iya. Ya. Mas mbok pelajari lah. Tentu sudah. Kau meyakinkan itu. Mas pelajari. Tentu sudah. Pelengah-pelengah gitu. Kita akan berkenalan dengan narasumber kita. Kang Mas Yusuf sinten? Priambodo. Nah, jelas wong Jawa. Yusuf Priambodo jelas wong Jawa. Enggak, lah Yusuf yo Arab toh. Iya. Lala kuwi, Bu. Bahasa Ibrani. Pripun kabarnya? Alhamdulillah. Melanglang buana ke sana ke sini. Iya, betul. Nanti kita ngobrol terkait dengan itu, nggih. Ya, siap. Dan temuan-temuan di lapangan seperti apa? Cocok ya. Cocok loh. Wes kalau muni cocok ki berarti wes deal Kang Mas. Iya dah. Ini durasinya agak panjang berarti ya Pak ya? Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, ya. Iya. Aman. Aman ya? Oke. Tapi sebelum itu Oke. saya mau nugasin Diajeng Lala untuk ngetes jenengan. Boleh. Namanya Pantik Api. Oh. Nah, Pantik Api itu seperti apa, Kang? Oke, Diajeng. sebelumnya sudah tahu Mas Yusuf ya panggilannya. Pantik api itu apa? Belum tahu. Ya kemarin sempat nonton di YouTube-nya. Oke, saya jelaskan lagi ya Mas Yusuf ya. Oke. Pantik api itu berarti kita memilih salah satu dari dua kata. Ya. Tapi pemilihnya secara cepat tanpa harus berpikir yang berat-berat gitu ya. Ya. Santai aja ya kayak asal ngomong Ya. gitu ya. Aku mikirku mau gawe ini berat lah. Coba. Jelas. Berhubungnya membawakan Lala. Ya, santai aja Pak, ya. Iya, senggawane malah ringan ya. Iya. Lanjut. Oke, Kang Mas Yusuf ya. Kita mulai ya Pantik api. Oke. Oke. Jejak atau langkah? Langkah. Cerita atau berita? Cerita. Pengetahuan atau pengalaman? Pengalaman. Kawan atau rekan? Rekan. Jarak atau wilayah? Wilayah. Ingat atau catat? Catat. Saya atau aku? Aku. Fakta atau realita? Fakta. Alat atau bakat? Bakat. Titik atau garis? Garis. Sangar ya Pak, sangar Pak jawabannya Pak. Garis ki jelas. Idealismenya. Selain idealis ada romantisme yang saya lihat. Boleh. Oh. Berarti ini sebenarnya pertanyaan menjebak ya Pak ya? Enggak ada menjebak. Enggak ada jebakan. Enggak ada jebakan. Iya. Seperti biasa, Iya. pertanyaan pertama akan diberikan oleh Kang Mas Dito. Iya no. Padahal ini enggak ada pertanyaan. Bukan. Kita diskusi gitu loh. Bukan. Ini kan kita diskusi. Bukan Enggak, diskusi. kalau melihat rekam jejaknya Mas Yusuf kan ikut dalam ekspedisi ya. Sebuah ekspedisi yang sangat fenomenal. Kurir. Ya. Antara Pak gurunya. Nah, ini kurir pemikiran Mas ya. Kurir pemikiran. Ya. Ikut di ekspedisi biru atau baru waktu itu? Indonesia baru. Baru ya, Indonesia baru ya. Baru berapa bulan Mas? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Baru magang, provision. Dimulai sejak kapan ya? Kami start dari Juli 2022. Dua-dua ya. Jadi udah 2 tahun yang lalu. Terus finishnya di sekitaran September 2023. Setahun. Iya. Selama setahun itu. Lebih kan? Itu kemana saja? Itu dari pertama startnya Wonosobo, terus rutenya ke timur sana, dari Bali, NTT, terus ada yang terbang ke Papua, sampai ke Sumba juga, terus ke Maluku, dan kemudian rute kembalinya lewat Sumatera, terus ke Jawa lagi, ke Jawa Tengah lagi. Naik motor. Motor. Iya. Motor apa ya? Motor bebek. Brandnya boleh disebutin.
bebas. Lala sejawab malah. Motor bebek. Motor Saya tadi bebek. udah lihat spoilernya. Supra X 125. Oh ya 125. Iya. Bukan yang 100 ya? Bukan. Enakan yang 100. Iya, empuk. Nek 125 rada atos. Iya, terus bensinnya baru untuk boros. Baterai bareng rodok getar. Iya, getar. Gak rapet tuh. Galek Kayak karo aku tak sing ngerti lah. Serius aku ora paham. Ora paham. Loh, masalah apa? Jadi wartawan pertama ya seprafit iku. Oh iya. Isi ono udah. Jenengan melanglang ke sana ke sini itu sebenarnya dalam rangka apa toh? Gitu loh. Misinya itu loh. Misinya ya. Kalau kami kan sebenarnya ada 4 orang ya. Jadi waktu perjalanan tuh ada yang pertama namanya Mas Dandi Laksono, terus kemudian ada yang lebih senior lagi namanya Pak Farid Gaban, terus saya sendiri Yusuf Priambodo, dan yang terakhir ada namanya Benaya Harobu. Jadi kami sebenarnya basicnya 4-4-nya ini jurnalis. Jurnalis ya. Ya, dan dengan latar yang berbeda-beda, dari generasi pun juga yang berbeda gitu. Mas Dandi di generasi X gitu, Pak Farid di generasi Boomers, lebih sepuh lagi. Saya mewakili generasi Millennials, dan kemudian Benaya mewakili Gen Z. Dia kelahiran 2000, tahun 2000. Memang di setting itu ya terkait dengan ini. Nah, itu nggak sengaja. Tokoh-tokohnya. Oh, nggak sengaja. Iya. Emang circle-nya ketemu gitu aja ya. Justru mereka mengadakan audisi terbuka. Ya. Ada audisinya. Ada audisinya. Berapa orang? Cewek tuh enggak? yang- Kenapa cewek enggak? Ada cewek, ada yang ikut tuh. Oh, ada yang ikut? Iya. Jadi sayembarnya terbuka, terus kemudian yang daftar sekitar mungkin ratusan orang, terus kesortir 40 jadi 10 online, meeting Zoom gitu, terus baru offline-nya 3 orang. 4 sampai 3 orang tuh disuruh datang ke Wonosobo buat kenalan tuh. Daftarnya bayar dah itu. Enggak. Biasanya jadi PNS aja bayar, jadi polisi bayar. Enggak ada jalur order. Nggak ada ya? Enggak ada yang kenal-kenal sama sekali. Iya, ini bayar dia. Nggak berani ngomong. Viras. Stop pakai ini blog. Iya. Nah, Iya. maksudnya itu kan COVID ya, waktu itu kan COVID. Setelah, jadi kan baru Januari 2022 itu, terus Julinya berangkat. Jadi awal dimulai start audisi itu Januari. Tapi justru itu kan COVID yang kedua kalau nggak salah ya, Ya. Delta itu. Nah, setelah Delta ya. Tapi aman ya. Masih kalau perjalanan sih nggak ada ditanyain soal swab test atau nggak ada. Belum ada ya. Full, Karena darat ya. Iya, dan Kecuali udara. nggak juga di Eudora juga nggak ada tes apa antigen, nggak ada segala macam. Masa tuh? Udah enggak. Udah enggak ya? Udah Udah lewat berarti ya? Udah lewat, udah aman. Lah enggak, jenengan itu loh. Waktu ada audisi kayak begitu kok ya aku tertarik nih. Opo gitu loh. Padahal masih kuliah waktu itu. Enggak, udah masa ya setelah pandemi ya. Nah, Iya. tertariknya Opo. sebenarnya memang karena basicnya juga jurnalis, selain itu juga pengen melihat Indonesia lebih dekat sih gitu. Selama ini berarti jauh. Jauh. Nah ini orang Indonesia tapi ya apa ini? Orang apa? Aku ya orang rasa aku ya aduh gitu. Enggak, dia ini malah barat ini. Barat, pikirannya barat. Lebih jauh lagi. Iya. Enggak, yang dilihat apa detailnya itu? Iya, kalau misalnya kita jalan-jalan biasanya naik motor traveling ya, Ya. wisata gitu Ya, kan, ya, senang ya. healing gitu kan. Kalau ini enggak sih, lebih ke arah teman-teman yang nggak bisa disuarakan gitu. Ada Jadi kalau misinya itu ya? ada misinya itu. Kalau di etika apa? Kalau teman-teman jurnalis bilang kan giving voice for the voiceless gitu. Nah, jadi kita menganut prinsip seperti itu gitu. Jadi sebelum jalan itu memang sudah di ini enggak apa listnya sudah ada atau kan? Iya. Iya, udah ada list tema-tema yang akan kita Jadi kita ambil angkat. di sini apa gitu. Betul. Jadi kita breakdown bareng tuh selama di ekspedisi itu apa di audisi itu gitu. Suara yang belum disuarakan tuh apa saja kira? Sebenarnya rata-rata kita ngomongin advokasi ya gitu, karena kita ngomongin grassroots gitu, akar rumput gitu. Nah kita teman-teman marginal lah kebanyakan yang disuarakan gitu. Jadi kayak teman-teman petani, terus kemudian nelayan, terus kemudian teman-teman di lingkar tambang gitu. Terus Makanya tadi garis ya. Iya. Tapi garis putus-putus atau garis? Garis iki Nyambung. iso Zigzag lah. garis iki iso terus ya toh. Iya. Tapi ya iso garis. Iya. Berarti jurnalismenya panjenengan itu ada garisnya ya? iya. Tahu toh garis ya? Tahu. Yang menyentil gitu ya. Iya, menyentil itu. Ya, orang terima menyentil yo. Gasak. Gasak ya toh. Iya. Dan
tentu saja yang namanya hal yang seperti itu kan yo mesti ono sing gak seneng toh Kang Mas. Ada yang ini. Iya. Pas waktu jenengan di wilayah-wilayah tertentu itu. Karena ya. dilihatnya kan pasti kontra ini. Iya. Iya. Itu pernah nggak istilahnya friksi dengan grassroots yang ada di bawah? Istilahnya ya sing penguasa-penguasanya. Nah, kalau grassroots-nya seneng enggak kira-kira? Ya kalau justru teman-teman akar rumputnya justru menanti gitu. Teman-teman di situ bisa ikut menyuarakan, ikut diwawancara gitu, ikut. Karena kami kan konsepnya bikin film dokumenter. Ya. Oh, dokumenter. jadi- Berapa durasinya? Ya tergantung kolaborasi biasanya. Kalau yang biasanya lebih mau dinaikin eskalasinya ceritanya ke isu-isu nasional ya bisa di antara 1 jam ke atas itu 70 sampai ada yang Panjang. waktu itu tentang lain tuh 110 menit. Filmnya judulnya Angin Timur itu. Oke. Nah. Tadi yang friksi tadi ya katakanlah ya. Oke. Umpamanya ada katakanlah. Iya. Umpamanya ada, umpamanya. Kalaupun nggak ada ya alhamdulillah. Iya. Tapi ketika memasuki wilayah yang ingin Anda dokumentasikan gitu. Iya. Sebelumnya lapor enggak istilahnya, Pak, menurut saya kesini mau bikin ini gitu. Lapornya itu kemana dulu? Ke ya wilayah setempat nggak istilahnya, Pak Camat Oh. gitu, atau Enggak, justru kami menghindari Iya, kalau Dari- lapor ya udah mungkin. Kayak investigasi kan. Betul. Kayak investigasi, tak mungkin. hebat Jadi- ya. Ada Iya, iya. cerita menarik nggak di balik itu? Iya, jadi menarik ya tadi ngomongin friksi ya. Kami itu justru berkamuflase. Seolah-olah misalkan kalau misalkan kita bawa tripod apa itu dikira orang yang lagi jualan sarung gitu atau enggak orang yang lagi mancing gitu. Oh, loh. Karena tasnya kan gede-gede gitu. Oh, dibungkus karung gitu ya? Iya dibungkus kayak dry bag gitu kan, nggak kelihatan kalau itu tuh ransel atau carrier gitu, nggak kelihatan banget. Gitu. Jadi emang sengaja dibikin low profile gitu, Iya, iya, sampai seolah-olah tuh ini ya, Terus kayak gitu loh. motornya juga nggak ada. Nggak ada identitas apa-apa, Iya nggak betul, ada ya. nggak ada brand, nggak ada. Oh, Perlu itu ya, iya. itu. Oke, intelijen kalah ya. Aduh. Bahaya ya Pak, bahaya. Intelijen nggak bisa menang. Iya. Intelijen tuh masih tergantung pada negara. Iya. Dengan ini sama sekali tidak tergantung. Kecuali BBM-nya habis, itu aja. Nah, gitu. Intelijen aja kalah sama netizen. Menyuarakan yang tidak bersuara. Tidak bersuara atau Tidak suara. Kurang bisa bersuara. Kurang Voiceless. bisa. Yang tertindas gitu Pak. Ya, Iya. betul. itu panjenengan diminta oleh mereka atau memang panjenengan yang memetakan itu untuk data? Kami memetakan isu bareng-bareng. Jadi kalau nggak salah sekitar ada belasan isu ya gitu yang bisa kami tarik ya. Awalnya kita kerucutkan dulu dari ada pertanian, terus nelayan, tadi isu tambang, terus energi, kemudian tentang gentrifikasi tanah, jual beli perebutan tanah, terus ada soal tenaga kerja juga buruh, terus kemudian pariwisata bahkan gitu, deforestasi atau masalah-masalah Masalah hutan, hutan, ya. itu juga semua banyak. Hukum nggak ada hukum. Hukum Nggak kelihatan. enggak. Lah Berapa itu ini? jenengan dapat informasinya dari mana? Dari sebenarnya tabungan isunya dari ekspedisi sebelumnya gitu. Oh, ya, yang biru ya. Yang biru dan Zamrud Khatulistiwa. Zamrud Khatulistiwa. Karena ini kan seolah-olah akan pengen mengunjungi kembali gitu. Simbol-simbol komunitas yang sudah mereka datangi sebelumnya gitu. Jadi Dan kalau masih banyak lagi yang perlu diungkap ya. iya betul, dan sekaligus juga nyambangi istilahnya kayak aku pengen dulu sing biyen tak Sing biyen. takani nang kene iki ya padha luwih parah atau apa meneh update Ada perbaikan enggak gitu ya? Betul, ada Enggak kayak gitu terbaru itu ada. asiknya apa gitu loh. Iya. Itu nyari-nyari sesuatu jarum Iya. di tengah jerami loh. Nyari jarum di tengah jerami. Asiknya itu apa gitu loh. Nah aku asli ngerti ya. Aku asli ngerti nek aku loh ya. Iya. Pikir itu memang pengennya traveling keliling Indonesia gitu. Ya, emang ini Ternyata sisi lainnya, dibalik sisi itu lainnya, Di ya. balik itu ada misi. Iya. Sebenarnya kayak adrenalin rush ya. Nah, Ya. Terus makin dipacu untuk wah gitu Dan yang mentalnya. mulanya pengen santai malah jadi serius ya. ya berarti selama setahun itu ekspedisi enggak pulang-pulang itu ya. Ada pulangnya ketika ada mungkin logistik kurang atau sakit, ada yang dirawat itu pasti kita punya ada breaknya. Kayak Pernah gitu, gitu ya? sangunya dari mana? Ada. Mas? Nah kalau sangu kebanyakan kita bikin dari produksi film. Jualan. Ya jualan film tuh bisa kolaborasi atau bisa by klien, misalnya ada punya klien gitu terus dijual ke YouTube, dan bahkan menariknya kami bikin semacam kayak diskusi film bersama Tobong gitu. Jadi screening film kita diskusi terus
kayak bikin model apa? Bukan jimbitan ya apa? Kencelengan gitu loh. Kutipan-kutipan gitu ya? Enggak diputerin gitu kayak jumatan Podcast, gitu. apa info kayak gitu. Kayak gitu. Oh, iya, gitu iya. topi atau apa. Nah, Iya, iya, kita iya. pas nonton sambil menonton kasih ada yang 2.000, ada yang 1.000 bebas. Nah, itu bisa bikin kami beli bensin lagi lah. Bertahan, ya, ya. Nah, gitu bertahan. Kayak anak Vespa lah. Nah, gitu. Itu pom bensin tuh dia anak Vespa. Kalau kehabisan bensin kan topinya dibalik itu aja. Jadi yang beratnya itu wes karo liputan, karo ngomong ke warga cerita-cerita mendino, tambah di ngedit pisan, kon upload pisan. Nah, itu semuanya Anda lakukan saat. Berempat itu. Berempat. Tapi ada tim backupnya di bagian medsos, bagian manajemen, finance itu ada. Itu yang enggak ikut. Itu yang stay di Wonosobo. Di studio ya? Betul, di kantor. Berarti studionya di Wonosobo. Wonosobo. Dulu di Wonosobo, betul. Sekarang? Sekarang banyak. Tidak bisa disebutkan. Ya, maksudnya bukan banyak. Titiknya Enggak kok startnya di Wonosobo itu gimana ya? karena salah satu anggota ekspeditor kami memang orang Wonosobo. Wonosobo. Orang asli Wonosobo. Gitu. Pak Farid. Tuban gak ono ya? Tuban Paling gawe ta, Pak? hanya waktu itu Asik gitu. dilewatin rutenya, tapi nggak sampai ngeliput. Ada mampir ya? Tambah ngerikan dong. Waduh. Mengerikan dong. Enggak ngeri kok. Sajane ini pengen ning jenuh, tapi pasti ngomong wah wis rondo isune wis rondo apa menguap gitu karena 2022 Apa kan itu? setahun lalu. Kenapa kemarin? Oh, yang isunya terus. Miliarder ya? Iya, miliarder. Miliarder. Nah, Gitu. itu jenengan itu hanya mengungkap atau memberi solusi sebenarnya. Nah itu kalau di prinsip jurnalisme kan sebenarnya kita yang penting mengabarkan ya gitu. Mewacanakan. Betul, mewacanakan. Terus yang penting informasinya nyampe kan itu. Nah itu sebenarnya sebatas itu. Tapi kalau memang kedepannya memang timbul gerakan atau timbul wacana dan segala macamnya itu Alhamdulillah. justru nilai plusnya. Betul. Alhamdulillah. Nah, biasanya kan di situ juga ada kayak di YouTube misalnya ada komen-komen gitu. Rata-rata komennya mayoritas negatif atau gimana ya? Positif sih. Positif ya. Dan justru Itu berarti banyak yang dari grassroots berarti Iya. komentarnya. Mereka bilang ya ini yang harusnya viral kayak gini-gini, ini yang harusnya di TikTok gini. Jadi kenapa viewersnya nggak trending gitu, yang kenapa viewersnya kecil gitu, cuma puluhan ribu gitu. Kayak gitu mereka bilang ya pasti. Tapi udah banyak loh sebenarnya. Lumayan ya. Dengan durasi yang panjang itu kan Iya. banyak sekali. Iya belasan. Sekali ekspedisi berapa apa namanya istilahnya? Berapa judul? Berapa kali tayang? Oh, kalau dulu kan itu belum tema yang serial ya. Kalau dulu tuh masih film-film yang panjang gitu. Jadi karena kita ngomongin tema-tema besar tadi, kita pengen bikin filmnya dulu. Baru setelah pulang kita bisa olah serialnya, kayak cerita perjalanan di balik layar gitu-gitu. Berarti sekali jalan banyak gitu ya, banyak kisah gitu. Iya betul. Daerah-daerah itu. Ya. Jadi sekaligus diraup gitu. Kayak istilahnya apa ya? Hunting lah ya. Iya, iya, Hunting wakil. Jadi contohnya dulu kalau di Trenggalek misalnya ada isu tambang emas yang ada di mana di daerah-daerah sisi selatannya itu, sisi utara, nah, yang pas ke selatan ambil yang soal nelayan, Perigi, pantai Perigi, Perigi, itu. iya, Di iya. situ. Nah, Ada apa di situ? Emas ya. kalau Perigi ya mereka menolak tentang tambang emas itu, yang karena tambang emasnya akan menaungi 12 kabupaten di Trenggalek. Oh, 12 kabupaten. Karena 13.000 hektar maksudnya. Bukan 12 kabupaten tuh. 9 kecamatan dari 9 kecamatan dari 12 ya. Jadi totalnya 12 ribuan sampai 13.000 hektar. Oke. Itu SMN itu beres. Rata-rata di hutan pasti. Di hutan ya. Biasanya gitu. Iya. Tek, Pak, hutan. Tapi untungnya bupati di sana menolak Mas Ipin itu. Mas Ipin, kami, oh, kami iya, suka iya, iya. dengan narasi itu. Kok tumben nolak? Ya. Cepat. Ya patut kita Tolak. hormati Iya. atau patut kita hormati gitu loh. Ya, aku iri kan. Semoga saja ada seperti itu terus. Aku iri soalnya karo Trenggalek. Wah, pengen alami. Keren Iya, banget oke. pantainya. Masih alami. Keren banget selatan, pantai selatan. Jenengan ini kan Jalannya tuh enak kayak gunung gitu loh. Iya, betul. Kayak Pacitan Wonogiri. Trenggalek itu Kang Mas, jenengan ini kan nggak meneropong ya, Iya. menjejaki saya. Mengungkapkan. Membuka. Setiap menjejak itu jenengan dapat gitu. Iya, betul. Lah, setelah semuanya itu, umpamane panjenengan rangkum gitu. Oke. Indonesia iki kaya apa? Ngajak ning gone mata jenengan Indonesia iki kaya apa? Ya, ekspedisi secara umum lah pandangan iya, ekspedisi. Ya. terus kaya apa kuwi? Ketimpangan sih. Paling nggak bisa ditahan tuh bener-bener ngomongin soal ketimpangannya gitu. Jadi kalau ngelihat sekarang yang kaya makin kaya, yang miskin ya wis Lah nggak akan diurus gitu. Emang dibuat begitu.
Iya. Kan nggak begitu politik. Politik menciptakan ketimpangan. Kalau nggak ada ketimpangan, nggak ada politik. Waduh. Iya. Iya toh? Ya bukan begitu juga sebenarnya ya. Loh, Karena kekuasaan itu kan harus ada tujuan ketimpangan. politik itu kan policy itu sendiri toh kebijakannya baik. Berarti Indonesia tidak menerapkan kebijakan itu. Iya. Nah, Terima Pak. Mereka tidak melakukan politik tetapi kecurangan dan penipuan. tumben komentarnya biasanya ya orang ini. Biasanya kan. Aku ki oleh saka Kang Mas. Nah, Enggak berguna boleh dari wani. dari itu ya. Oke, ada ketimpangan itu gitu kan. Dari dulu itu. Dari dulu itu. Dan itu Tapi kian nyata sekarang. Ya. Kian terlihat banget. Grassroots sendiri kenapa tidak melakukan ini? Apa sih sebenarnya yang jadi istilahnya apa ya? Nggak mampu mereka untuk Pemicunya, iya, iya. nggak mau mereka itu meledakkan, melawan gitu. Apa itu? Ya karena terus ditekan, sengaja memang dibikin konflik horizontal gitu, direpresif, terus kemudian dibenturkan dengan kalangan sesamanya gitu. Kayak kemarin di mana yang di Wadas, di di Susu Boyolali. Boyolali juga Iya. itu kan. Jadi mereka memang seolah-olah nggak akan ada pilihan selain melepaskan itu, entah itu tanah, entah itu aset mereka, rumah dan mata pencariannya gitu. Ini emang dipaksa seperti itu. Artinya itu tidak hanya pada level kebijakan saja kan, Ya, level ketertiban dan level keamanan juga bermain di sana. ya betul. Nah, Iya, bermain juga di sana. ya, termasuk prinsip ekologi juga di sana. Nggak pernah diindahkan itu. Yang pasti ya lingkungan tuh nomor terakhir, kesekian paling terakhir. Yang dijaga itu kan ekologi politiknya. bukan Padahal toh Kang Mas yo, Iya. saya dengar dulu itu ditempatkannya cerita mitos gitu kan, cerita-cerita legenda di masyarakat itu, entah itu sendang, entah itu sumber air atau apalah kayak gitu. Punden dan di sana itu adalah sebenarnya untuk menjaga kelestarian lingkungan itu sebenarnya kan gitu. Nah, dengan beralasan yang seperti itu apa masyarakat nggak bisa melawan tuh ya? Itu tadi ya. Ya karena ada perlindungan juga terhadap dari aparat itu. Maksudnya perlindungan terhadap perusahaannya gitu. Ada yang backup ya. Iya betul. Soalnya contohnya kayak gini. Waktu itu kami ke Tumpang Pitu di Banyuwangi. Oh iya Di iya. sana, iya. yang dekat Pantai Pulau Merah. Pantai Pulau Merah, iya, iya, iya. Nah, di sana juga mereka nggak udah bisa ngelawan gitu karena yang diincar itu kan Gunung Timang itu terus sekarang akan nambang lagi ke sampingnya gitu. Jadi mereka mau memperluas kawasan eksplorasi gitu. Itu yang punya sahamnya kan dulunya menteri tuh. Iya, Yang kemarin banyak. tuh, menteri kemarin sekarang nggak jadi. Tuh termasuk Zulkifli Hasan juga gitu ya. Zulhas. Ya. Jadi memang yes, nggak bisa melawan pejabat, melawan kebijakan apa. Nggak bisa, susah. iya. Siapa yang backup warga ya? Oh kalau mereka yang kayak gitu memang wah bener-bener isinya mau tangis-tangisan toh emang gak kuat. Jadi memang secara prosesnya juga kita banyak dibantu dengan teman-teman jurnalis lokal juga sih gitu. Kita kolaborasi yang punya footage atau yang punya keluhan. Nah, kita gabung bareng, kita rangkai bareng ceritanya, storyline-nya gitu. Jadi emang apa ya istilahnya ya kita membantu mengadvokasi sih paling pertama misinya. Oke. Gitu. Menggemakan lewat YouTube Iya. itu kan Anda gitu kan ya. Iya. Tapi bagaimana menggemakan suara itu film-film panjenengan itu ke bawah itu? Itu caranya gimana itu? Agar generasi masyarakat gitu kan paham setidak-tidaknya tahu ono masalah koyo ngene to dununge gitu. Itu carane koyo apa jenengan? Ya kalau by offline ya, maksudnya ngomongin langsung teknisnya ya kalau mau nggak mau harus diskusi gitu, diskusi bikin di nobar-nobar di warung kopi atau di kampus gitu. Karena memang ya paling nggak minimal generasi terdidiknya yang mudeng gitu. Kalau nggak mau di warung kopi ya kampus lah, BM gitu-gitu. Kami sering banget kalau misalnya mampir kemana-mana tuh sambil diskusi di BEM kampus gitu. Misalnya di Makassar waktu itu di Unhas, diundang juga kayak gitu diskusi. Oh di sana hidup. Sambil muter film tentang pariwisata dengan Porsel gitu-gitu. Hidup, ya. Jadi kampus yang ada di situ tuh biasanya muternya sesuai tema yang mereka pengen. Ya. Maksudnya daerahku Makassar lagi ngurusin apa ya, isu apa gitu kan. Tambang semen misalnya di daerah mana tuh yang Toraja ya? di Semen mana? kayak gitu. Ya itu ada di NTK gitu. Itu. Jadi ya harus disuarakan sebanyak-banyak mungkin sih gitu.
Jenengan Tuban asli toh? Nggih, itu panas sih. Lah, sudah bekerja sama belum dengan rekan-rekan yang ada di Tuban? Pak Denny siap ini. Mas Pito siap. Sing biasane ngurusi IO ngono kuwi iki. Ora. Aku lak gur. Iki kok Ngono. koncone sak kelas karo bupati. Oh iya. Iya, sak ben lagi. Iya. Ekskul ya Pak. Iya, Bisa jadi disuarakan loh, itu loh. suara dari apa namanya orang-orang marginal itu nadanya kan asik gitu loh. Iya. Nah, kalau ngeband dengan dulunya belum pejabat, ngeband dengan pejabat gitu. Dengan Ngeband dengan pejabat. Iya. Sekaligus Suaranya seperti menyuarakan apa? ya. Suaranya seperti apa? Iya. Nah, nek ngeband dangdut ya piye ta, Pak? Oh, joget ya ini. Horek. Tengahku. Enggak, artinya kalau sampean lihat Tuban itu seperti apa? Dari luar nih, kan sampean udah kemana-mana kan? Udah lama di Tuban ini Tuban, Pak. cukup tertinggal, maju ataukah Wah, masyarakatnya seperti apa? Ya, Masih oh. primitif atau apa gitu? ya karena mungkin aku jarang mulai ya. Mulai atau mulai? Mulai. Mulai. Logatnya suruh mulai. Nek Wonosobo mungkin mulih ya. Mulih. Mulih. Ya. Mulih atau Bali. Bali. Nah, kalau di sini mulai. Nah, mulai. Lewat Mulai. Jogja ya mulai bisa. Mulai. Mulai. Aku Bali menyang. Tapi nek lesu ngeleh. Ngeleh, karena ngeleh. Ngeleh. Lek tak delok ya nek tak tonton Iya. Bosone wis ganti, Pak. Harus ganti iki. Ya nek kalau aku lihat sih lebih ke ini ya beneran ke arah memang lebih maju, lebih modern secara ini ya, secara ekonomi juga segala macam. Tapi mungkin nanti akan reaksinya akan lebih ke kota industri ya gitu. Ya, semacam Bekasi, Karawang atau Cikarang gitu. Di sini. Iya, ya kalau tak lihat secara ya ini mantap. futuristiknya gitu. Ngapi tuh, ngapi. Investasi banyak ke Tuban nanti yo. Lah itu Nah, masalahnya kan iya, gitu. kalau itu iya. Iya, Kan investasi gitu. akan banyak toh. Iya. Mergawe Gen Z. Wah. Belum tentu. Bisa jadi kalau warga sekitar penonton, Pak. Nah, itu. Yang paling penting jangan tambang Kang Mas Yoto. Kalau apa Iya. istilahnya teknologi, entah itu komunikasi atau bikin apalah istilahnya, manufaktur lah istilahnya. Iya. Itu akan banyak pekerjaan. Tapi nek wis tambang eksplorasi, alah wis. Tapi Ora bakal justru- akeh, ora bakal akeh. Ya lo Justru Pak, wilayah nganggur. wilayah industri itu. Saya bilang piye. Oh, nganggur. Isi nganggur. Saya nganggur. Pegawai. Nganggur. Oh, sarjana ke sing nganggur. Mereka meyakini. Lah iya, era meyakinkan. Enggak, artinya memang boleh dikata kalau wilayah kabupaten atau daerah itu yang ke industri itu kan maju. Iya, betul. Maju dalam hal apa dulu itu loh. Artinya apa? Ketimpangan justru malah lebih besar, lebih lebar gitu loh. Iya. Jurang ketimpangan itu lebih lebar. Gitu. Artinya apa? Kayak katakanlah Tuban yang sekarang ini aja. Industri sudah 30 tahun lebih sih, industri semen. Iya. Masyarakat sekitar juga sama. Kehidupannya seperti itu Gitu-gitu aja. Dan justru duit yang dulunya mengucur ke bawah itu ya lebih cepat ke atasnya daripada ke bawah gitu loh. Kan diambil oleh elit juga. Iya. Dari situ, dari industri itu. Ke masyarakat tidak ada. Terus artinya apa? Yang perlu dicatat dari dulu sampai sekarang, kemiskinan Tuban nomor 5 Jawa Timur. Padahal- Kota industri. Iya, kota industri ya, betul. Lebih lebar lagi Nah. jurang ketimpangannya. Yen aku pandanganku beda Kang Mas. Ya, dari mana ini? Yen aku lho Kang Mas ya iki. Dari Eropa atau dari mana ya? Yen ning gone kene iki gur mung semen gitu kan. Yo mung kuwi tok. Ya jelas wae akan diambil sama mereka. Minyak banyak loh, minyak banyak. Ya itu, Minyak juga ada. itu dan itu tok gitu loh maksudnya. Kita butuh yang banyak nih di sini. Kalau 1, 2, 3, aku senang tuh lihat tuh sekitaran Sidoarjo, Mojokerto, banyak industri Gresik. Itu iya serius. Kalau banyak investasi yang masuk, banyak perusahaan, maka si pemerintah itu mau ngambil dari mereka ini, nggak Nggak bakalan. tega. Ya mereka pasti akan lihat yo satunya, ya pasti akan ada apa istilahnya itu. Orang kakek gitu loh maksudnya ngambil kita ambil, tapi ideanya juga nggak bisa tertutup gitu loh, karena di situ ada kompetisi. Bagi saya gitu, makanya banyakin yang namanya investasi itu untuk pekerjaan yang ada di Tuban, bangun lapangan itu. Jangan cuma 1, 2 senengan CSR kaya apa sing kono lelele. Nek akeh ngerti kabeh, ayo buka kabeh wae. Buka kan dia enggak istilahnya satu penguasa pemerintah gitu. Kalau ini banyak swasta gitu katakan. Dia nggak berani Mas. Tapi kalau cuma 1, 2, 3 wani Mas.
Masih berani. Kalau saya sih gitu. Masnya Penguasa harus dikelilingi oleh banyak investor yang yang besar gitu. Banyak juga. itu malah menjadikan dia itu raja besar, bukan Ya. raja kecil. Enggak juga yang terjadi di Gresik, enggak. Loh, Sidoarjo juga. akhirnya dimatikan juga atau langkahnya. Iya, tapi kan setidak-tidaknya toh Kang Mas. Iya toh. Sidoarjo langkahnya juga mati. Kediri loh, Sing Kediri gitu itu lagi juga wongnya bagus sing loh. di. Loh, Nah, bagi saya itu yang penting itu menciptakan itu karena apa? Yang di bawah masyarakat karyawan ini, buruh istilahnya, itu juga pasti bantu Mas. Serius. Ya kayak contohnya smelter di Gresik gitu ya. Gresik. Iya. Itu kan rame banget itu. Ya. Ya betul. Enak wis toh. Nek mung siji loro alah bupati ra iso buka atau ngundang investor. Ngopo? Berarti kurang ya intinya ini. Kurang. Industri kurang. Kurang. Ya lah yo Kurang piye, Pak? kurang akeh. Loh, ya toh. Kurang. Kena Kurang akeh ya, sambat, polusi. Ojo sing kuwi, Gledok. ojo sing kuwi. Industri yang coba katakanlah garment. Nah, limbahnya, Itu Pak. loh kan nggak begitu ini toh. Kalau Contoh garment justru Iya. nanti di sini mematikan langkah ini batik-batik itu. Batik. Batik. bikin garment batik kan ya bisa wong Cina iso kok. Nah, itu yang sekarang terjadi di Majalaya. Iya, Pak. Majalaya terjadi itu dulunya pembatik itu sekarang mati karena apa? Ada mesin cetak, mesin print ya dari Cina itu Cina Oh, murah, cepet, gampang. Pembatik tewas. Batik print gitu yang sekarang kenalnya. Itu terjadi di Majalaya. kan ada solusi toh Kang Mas ngono. Wis toh. Ayo, Yang Kang, namanya maju, Pak. privatisasi itu pasti akan ada solusi. Sing penting ojo tambang, ojo kakean polusi. Kayak lho ning gone daerah iki Pelumpang kae yo, Merayung. Nemen. Apa ki? Pelakunya siapa itu? Gak singgul. Sing iki lho, sarden iku lho, sarden. Sampean lho, Pak. Sarden. Jumbo. Ya. Wah, iki. Wah, yo ora sing Wi, Oh, itu tambang kok. wi ancestor wi. Tambang itu. Punyanya moyang gitu. Enggak itu loh, Moyang. Gunung Rengel itu loh sudah. Iya, iya. Iya, jadi Pabras kayak gitu. Wah, itu Iya. sudah. jalan raya udah kelihatan. Makanya harus selesai itu tambang tuh. Selesai gimana maksudnya? Selesai piye, Pak? Diselesaikan. Loh, iya serius loh kayak gitu. Oh, itu menguntungkan banyak pihak loh. Iya iya. Apalagi ilegalnya banyak loh, Pak, ternyata. Iya. Masa? Iya. Katanya. Gak ngono kok ngerti. Kok ngerti lalai. Cah kene kok. Ya pokoknya eksplorasi nggak usah. Tapi kemarin aku jalan-jalan ke Brondong itu menarik, ada perusahaan pengolahan limbah sekarang. Ya ekosistem. Oh iya betul ada. Keren loh itu. Betul ada itu. Heeh. Tidak Berondong. Iki lho sing kanan jalan, kiri jalan kalau dari sini ya. Kiri jalan. Iya, Jadi kiri jalan. depan-depan Iya, iya. ke kiri kanan tuh. Iya, PT betul, ada Song. depan. Bagus banget itu. Hutan-hutan keluar hutan ya. Ya, Nah itu. setelah gunung itu. Yang diolah itu limbah. Bohong. Limbah. Nah, aku saya pernah tahu dong. Iya, aku juga baru searching. Katanya sih ya limbah saya Limbah. juga itu. Aku ini wah mantep ini. Parah nih. Lah kayak gitu. Waste management itu penting gitu. Betul. Apalagi kita punya nelayan, Nah. ikan dan segala macam. Betul. Sampai Cara lain Tuban sebelah di Pak dibangun ya, Pak. Yo kan Sebelah sing ngerti. Umamu lah. Ayo, Sing- setuju aku. Sing ngerti iku kan sing DLH. Sing ngerti kan blog kuwi to. Iya. Sing winginane bar tak survei. Ayo, bisa saiki ya. Iya. Enggak sih toh kok jauh melenceng iki. Nah. Oh iya. Oh iya. Ekspedisi. Kang Mas ini sudah Kayak tadi misalkan ya, Iya, di iya. Trenggalek ada perlawanan seperti itu, ada simbol-simbol perlawanan. Akhirnya toh bupati juga menolak juga kan? Artinya apa? Nyampe gitu loh. Iya. Yang ini yang tidak terjadi di daerah lain gitu loh. Masyarakat yang melawan sampai kapanpun akan habis. Iya. Kan seperti itu. Lah kalau Trenggalek asik gitu loh. Pombenya malah berani kayak gitu kan asik. Padahal backgroundnya kan juga hijau toh. Iya. Ada ormas Wah. hijau juga yang dapat tambang itu loh. ya ya. Oh. Iya. Ayo. Kuwi terus piye kuwi? Ada beberapa ormas yang dapat tambang menurut jenengan gimana? Iya, Pengolahan tambang. itu juga strategi buat merangkul semuanya. Ya, gitu. politik kan. Biar politik ya. Jadi biar semuanya rata lah. Masa harus rata gitu. Iya. Kan kita nggak boleh rata. Kekuasaannya merata.
Nggak ada tuh pemerataan itu nggak ada. Nggak ada. Nanti kalau merata itu kita kejebak pada sosialis itu. Iya. Apaan? Balik lagi kok ke sana gitu loh. Kan begitu. Balik lagi kok ke Kita sana. tidak mau. Irwane. Oh. Selama ada subsidi kita itu sosialis. Pokoknya pokoknya ya. Kayak itu loh BPJS. Ya, wis pokoknya blok kudu LPG. mesti ya LPG atau beras barang. Selama masih ada itu kita PKH. sosialis. Iya. Bentar ada bansos. Bansos. Ya. Iya. Alah ya. PLT ya. Terus Kang Mas, yang jenengan keterlibatan di dua film yang sempat hiruk pikuk gitu. Oh, satu yang Oh yang satu. kemarin pas seksi killer tuh belum kenal. Oh seksi Belum kenal. killer belum ya? Belum kenal. Ya. Berarti yang Dirty Food. Dirty Food ya. Jadi vote ya. Iya. Oh itu jenengan. Ya. Wah, lagi ngerti. Oh. Aku nonton iku. Oh nonton. Oh. Piye tanggapanmu? Iya. Lu Ya, iki Kang Mas kalau- sih sampean lu sing. Kalau saya ini ya, saya Nah. melihatnya itu gini, menjemukan. Menjemukan artinya apa? Film yang semestinya ada nuansa hiburannya gitu loh, ada nuansa yang menyenangkan. Terlalu politis loh, gak asik kok. Jadi tampilannya itu loh, tampilannya kurang menghibur katakanlah kalau film. Kalau kita ada fiksinya, ada ini, nah itu kan asik. Ini murni pure data. Ya memang data wong food. Maksudnya Nah, itu itu lah. kan filmnya itu loh. Nah kalau Ya seksi kan- killer ya beda tuh ya. Nah, seksi kayak killer gitu. ya sih di. Itu yang asik. Jadi nonton, aduh, ini nonton data tuh blenger wae. Wah. Pusing. Ya karena Itu memang akhirnya. konsepnya kan dia ini ya explanatory ya. Ya, explain. Penjelasan, presentasi gitu. Saya iki lho, lalak piye lah menurutmu lah. Sing iki kan bar Ya. Teliti. nonton toh. Nonton Hukum Piye? lagi kan? Ya, masih hukum Ya, ya. namanya hukum. Kok sudah Lanjut Pak. tahu? Kok dulu dosenku aku. Di dekatnya di situ orang hukum semua. Zainal Arifin Mokhtar, Ya, iya. Ferry Absari sama Mbak Bibip kan, Mbak Bibip Trina. Betul. Wah, Gimana? apa semua ini? Buat Gimana mahasiswa hukum. Pak aku tuh Pak. Mama. Enggak, di situ penguasa melihat film itu seperti apa? Ya itu Penguasa. langsung bikin press conference Iya, ya. iya. Oh Ya. gitu ya? Filmnya Iya, dan- belum launching, jam 11 mereka udah woro-woro di grup Ya. jurnalis. Oh, iya toh. Pakai Wong buzzer nang- juga Pak. Pakai buzzer. Wong sing ning gone YouTube ki wis mulai gitu ya. Iki kapan mulai? Sudah ini kan. Nah, kok muncul sana, buzzer? sana sini. Kami belum ngeklik gini, mereka udah bikin Iya. Ya, statement. bikin jarkom. Sampai segitunya. Iya. Iya. Nah, ya, Saya yang asik kan begini. begitu. Berarti ya cara mana pemerintah iki yo di rakyat itu Pak ya. Udah bukan rakyat ini. Apa? Sisi lain dari rakyat. Wes. Sejak kapan Pak Denny karo Pak Pipit ijolan iki? Jualan piye toh? Gak pernah jualan ada. Ya, ngerti ta ya? Ngerti ta sak kandhani kok. Kandhani kok. Iya. Ketularan Tak tapi. injek. Tak injeksi ya saiki. Jadi kita di Jawa saiki. Kudu ae dadi Jawa. Jawa sing biyen ilang saiki balik. Kita itu biasanya seperti itu Kang Mas. Itu Serius? sering iya. Pokoknya di sini tuh kalau nggak ada dialektika itu serasa nggak hidup jadi Yang tidak itu kita ini tukar kesenangan itu ya nggak bisa. iya Masa? Senengnya dia orang senengku. Nih. Senengku orang seneng dia. betul. Tapi seru loh, jarang kok yang ini obrolan kayak ini di Tuban. Ngepri. Sumpah aku kangen banget. Pri. Hanya di Tuban. Makanya sering-sering balik. Hanya di podcast cetek ini. Hanya di podcast sedih gini lah. Open your mind. Oh penjur. Lo kate lo sama. Open your Bedok mind. banget ini. Lah iya. Enggak artinya apa ya? Pemerintah itu kan jelas. Makanya kalau Roy Gerung kan bilang yang paling potensi membuat hoax itu ya penguasa. Penguasa. Sedangkan kita menghadirkan sesuatu yang kebenaran yang sesuai dengan fakta malah ditolak gitu. Iya. Mereka menolak itu. Padahal mereka yang sering bikin hoax. Ya selalu kalau jawaban gini tanyaan kayak gitu, kita pasti jawabnya ya udah paling simpel ya bikin aja film tandingannya gitu. Nah, Betul. Nyangga itu. Iya. Betul. tapi kalau dulu ada film presiden naik motor nggak ada film tandingan. Hah? Iklan Pak. Itu kan ada itu. Presiden naik motor ya, naik moge. Malah itu ada gue itu. Ya, ya. Presidennya dia. Kagak. Gua enggak begitu. Nggak pernah masuk dalam ruang demokrasi deh. Enggak mau saya. Nggak masuk. Gitu. Yang paling ini apa namanya ada ancaman apa yang Ya, ada ya? pernah nggak kayak ada orang-orang sekitar yang mengancam gitu? Paling kalau secara fisik belum sih, alhamdulillah ya. Tapi kalau Jangan. jangan belum Intimidasi. ya persiapan lah kalau belum. Kalau intimidasi paling mengacaukan medsos ya.
peretasan kayak gitu. Sampai Peretasan. Oh, diretas gitu. Ya messenger gitu-gitu. take down? Ya, betul dia Pernah ya? sih Pernah ya? pernah gitu. Di take out bentak sekitar 3 jam 4 jam gitu pernah. Nggak bisa diakses pernah kayak gitu. Dan itu nggak terjadi di 1-2 orang gitu. Pas banget momennya setelah launching film itu bikin diskusi, kami move ke tempat lain, nah baru 1 hari setelah itu langsung Wah, itu kena kerjaan kayak intel itu pasti. Iya. Ngono ki perasaane sampean piye, Pak? Iya, awalnya sempat deg-degan gitu. Terus? Tapi kalau kata Pak Farid, ya kata rekan-rekan yang lain yang udah pernah ngalamin kayak gitu ya kalau kayak gitu belum sah jadi jurnalis investigasi katanya. Iya, iya. Kalau nggak ada perlawanan ya biasa-biasa aja. berarti. Iya. Kalau nggak ada resisten. Ya kalau sekarang kayak gitu lagi ya, udah pernah ngalamin gitu loh. Kita bikin komunitas kita, resistance. Wes, itu kayak Star Wars ya. Rebellion. Enggak, kurang seru. Apa? Resisten asu. Gongkong. Wah. Tambah seru. Iya. Enggak, artinya memang Kayak ngekei tondo wae terus. mosok tondo. Gak konsen aku. Lah iya. Udah asli seneng dulu ala kok asli. Lah iya. Tambah suwe tambah seneng tuh ya. Iya. Asli ngono. Apa Kang Mas apa Kang Mas? Benerkah itu anggaran itu memang dari murni apa namanya ngamen pribadi tanpa anggaran sponsor atau apa? Ya betul. Kami menjaga independensi gitu. Demi narasi kami, terus kami bener-bener nggak pengen ada setiran gitu. Kan ada tuh isu yang katanya dapat aliran dana dari luar negeri. Enggak juga sih. Ya, Kalau kayak selama gitu. ini saya Pernah nonton diskusinya antara Dendi dengan siapa? Budiman. Nah itu kan seru. ya. Berapa? Itu putusan khusus. Itu loh iya. Putusan khusus. Berapa nih kamu dibiayai oleh luar asing? Itu gimana? Ya padahal Menanggapi. bahasannya kan soal Papua waktu itu. Papua ya Papua. Ya kalau saya yang udah ikut, mungkin ini sekarang hampir 3 tahunan ya ikut Mas Dandi ya. Iya, iya. Enggak sih, secara ini aku melihat sosok dan teman-teman di sana juga nggak pernah ada narasi yang sengaja untuk apa istilahnya membolarisasi fakta gitu nggak ada sih. Terus kemudian konflik of interest gitu juga nggak ada. Apalagi Kami transaksional gitu nggak ada ya. Nggak ada. Kami bener-bener pure tentang kolaborasi itu ya punya narasi yang sama gitu, punya keresahan yang sama gitu. Akhirnya teman-teman semua itu kami rangkum dan tadi kita pengen bikin istilahnya gebrakan untuk menaikkan skalanya menjadi yang lebih besar gitu, audiensnya lebih besar gitu. Amin. Karena kalau orang-orang teman-teman NGO atau kami seperti ini kan media independen tuh kalau nggak punya kolektif, nggak punya kolaborasi kan ya kecil suaranya gitu soalnya. Dibandingkan modal-modal yang udahlah tiap hari bisa diwawancarai, tiap hari bisa bikin press release gitu kan. Kalau kami kan nggak segampang itu kan Tiap hari bikin bisa fakta. press release Lo loh. tiap hari bisa press release ya kan? Hebat loh, ya. Tiap hari bisa ngundang jurnalis ya kan? Betul. Bahkan kemarin ada yang bikin seolah-olah diwawancarai jurnalis, Oh, iya. tangan-tangan nggak tahu itu nggak ada mereknya, nggak ada, Sopo. iya itu kan. Ya, kayak gitu. Harusnya ada mereknya jamnya apa? Nah, atau apa nama Apa, medianya, Ya. nggak ada brandnya. Ya. Ya. Sangat jelas ya. Mana yang intervensi dan mana yang independensi. Itulah. Oh, itu kayak ngawal narasi sebesar itu ya nggak mungkin kalau nggak punya resource yang besar ya. Ya. Kami mungkin nggak akan sanggup untuk menyaingi resource besar itu kalau nggak kolaborasi gitu. Gitu sih. Nah kalau itu kan saya melihatnya bukan bisnis sebenarnya. Nah, terus keuntungannya itu dari mana? Dari apa gitu? Kalau Kalau secara itu bukan bisnis finansial. Oke, secara ini ya, secara pemenuhan lah ya. Ya. Kan kita tergantung satu Iya, dari iya, itu kan. iya. Sangat tergantung. Iya. Iya. Apa ya, kalau ngomong memang panggilan hati sih, susah sih ngomongnya gitu. Memang kalau bisa dibilang, kalau misalnya contohnya ya, kalau saya mikir aku anak visual gitu kan, mainan foto atau video gitu, ya pasti orang-orang sekarang milihnya ya apa komersial gitu kan, Komersial. wedding, fotografer, apa Ya. jadi videografer atau nggak film, bikin film fiksi gitu kan. Tapi emang itu jangka pendek. Iya betul. Jangka pendek. Nah kalau menurutku yang berbau dokumenter kayak gini, advokasi memang selama masih ada isu ya akan terus ada berita gitu, akan ada cerita terus-terusan gitu. Nah itu yang mungkin masih bikin kita penasaran sih, apa sih sebenarnya ini akan berhenti, ujungnya itu di mana gitu. Nah kita tetap apa ya, tetap pengen sustain atau stabil gitu dari bikin film gitu. Saya masih pengen tahu Gitu sih. sedetail-detailnya sampai lihat Indonesia itu seperti apa sebenarnya.
Jangan yang inilah normatif, jangan normatif. Waduh. Tadi yang katakan yang Emang agak menohok gitu loh, agak tajam gitu ayo loh. gak usah wedi mas. Iya, waduh, normatif banget itu loh. Kau kan dene dhewe Lah aku sekaruan tuh, aku sekaruan. ya kalau ngomongin itu ya, aku justru ini setelah keliling Indonesia tuh non saya ya mungkin aku mungkin nggak menyinggung juga ya, tapi aku justru mempertanyakan kejawaanku itu. Loh, jauh finish ini misalnya. Iya, kenapa harus semuanya tuh terpusat di Jawa gitu kan gitu. Aku justru mempertanyakan. Dari dulu sih mas kalau itu. Iya. Nah, melihat Jawa dari Aceh. Nah kayak gitu-gitu. Gimana itu? Aku merasa pertimbangannya itu kayak gitu. Kenapa semua yang nomor satu tuh harus Jawa gitu. Transmigran juga dari Jawa selama macam yang paling padat kan gitu kan. Ya yang ngerasa bukan nggak bangga jadi orang Jawa nggak ya, tapi justru ngerasa kenapa harus banyak meraup keuntungan dari pulau-pulau lain besar-besar ini, misalnya Papua, Sulawesi, tapi untuk kita gitu, misalnya listrik yang kayak gini, terus fasilitas semua gitu, jalan, investor proyek-proyek tol dan segala macam gitu kan. Nah, semestinya seperti apa? Iya, kalau saya melihat ya ini juga semacam narasi yang kita bangun bersama di Ekspedisi Indonesia Baru sih gitu. Kami pengen ya, harusnya memang setiap daerah tuh bisa ngelola masing-masing resource-nya gitu. Ya kalau Mas Dani ngomong ya federalis gitu. Jadi kayak negara-negara bagian gitu kan. Oh, misinya itu berarti ya? Ya kalau ngomong kemarin ada tuh di podcast kami di 17 Misinya itu. Iya, misinya itu pinggir jurang itu ngomong itu. Jadi kalau mau bikin yang keras ya. Iya pak. Saya enggak Katanya dengar. tadi disuruh yang ini. Aku nggak tahu. Lebih menohok dikit itu bukan Cedek geni, itu bukan menohokan. Iya. Aslinya kan di sini. Kita ini tidak munafik gitu loh. Iya. Sedangkan politik penuh dengan kemunafikan. Tapi pernah ditanyakan ketika unboxing atau ketika diskusi screening film gitu, ditanyain coba kalau misalnya kita yang didudukan di legislatif gitu bisa nggak menerapkan Nah, seperti itu sistem. Iya benar, ditawarin ini gitu, bukan ditawarin ya, maksudnya ditantangin gitu. Bisa jadi kita ini malah dibeli sama sistem. Mas empat ini waktu kami presentasi di Wonosobo ditanya kayak gitu, bisa nggak kalau misalnya nanti duduk misalkan kayak gitu. Iya. Menarik gitu, tantangan kayak gitu. Bisa juga. Duduk itu kalau nggak masuk ke dalam sistem ya Iya, nggak mungkin bisa. betul, karena public policy Ya, harus masuk ke sistem gitu. Makanya itu tantangannya juga sih buat anak-anak muda ini kan. Makanya saya suka Gus Dur itu yang langsung Dasus ya. Kementerian Sosial bubar. Nah, gitu. Departemen ini bubar, penerangan bubar, itu aja lah. Iya. Itu kan. Killing Asik Slavoj itu. Zizek. Ini kekerasan otak. Asik loh. Kita ini radikal. Oh, iya? Harus radikal. Kalau nggak radikal nggak bisa. Pemikiran harus radikal. Iya loh. Iya betul. Ya, termasuk independen itu kan radikal. Enggak terus ke wae to. Terus ke wae ra apa-apa. Iya. Radikalnya berarti dalam artian tidak banyak yang menempuh jalan ini gitu kan. Iya. Jalan ninja yang sunyi. Kita tidak bisa mungkiri itu. Ya memang kenyataannya seperti itu. Politik juga radikal kok. Ya, yang paling Penguasa penting juga itu kita radikal. walaupun seradikal apa ya tetap kita yang penting sejahtera, aman, adil, makmur. Ya, begitu kan ya Mas ya? Kalau sejahtera nggak ada, media independen sih nggak ada. Oh, iya. Kalau sejahtera loh ya. Ya, Karena ini kan yang dikulik betul. margin kan, marginal. Nah, Ya. Tapi sama ini mau ngegasnya ke banner. Iya Mas bener. lu kan wayahe personel papat, itu kan Kang Mas iki mau kan jelas Supra toh. Jelas sing tinggal di 125, Supra. lu aku lebih 100. Lah iya, jelas wis Supra ngono. 125. Kira-kira umpamane ninja wah apa RX King wah ya kaya apa iki. Kan begitu. Boros, Pak. Ya karo boros sisisan iki. Iya. Oke. Ya, teman kami itu. Besok-besok kapan jenengan balik lagi ke Tuban? Ya paling dalam minggu-minggu waktu depan lah ya. Minggu depan ini. Oh, minggu depan ya. Nah, maksudnya kalau balik lagi ya, nggak tahu sih. Kalau balik kerja lagi mungkin minggu depan udah nggak di sini. arep tak sandingke iki karo Lala iki mau ternyata Lala wis ngerti status itu kan Mas. Ayo ora penak kok. Iya. Terus no ya pak. Ya terus ke ya. Oke, sebelum kita mengakhiri Kamas. So, Lala tekoni sih, ada pertanyaan pora. Lah ana pertanyaan lah. Enggak. Cuma no ya pak. Oh, ngono wae. Kalau bisa dikatakan berarti Indonesia dalam satu kata apa mas? Satu kata aja. Jangan yang kayak Pak Pito tadi. Kayaknya butuh Satu kata buat satu atau Indonesia. dua? Satu aja. Satu. Miris. Nah, aku ya sempit.
Apa sampean wis mono revolusi jelas ngono kok mau. Ora. Alah, Iris ya. radikal itu jelas ke sono to, Mas. Iya. Sebelum mengakhiri Mas, pesan dan kesan ke kamera sana Ya. untuk generasi Tuban mungkin atau Banten sekitarnya. dan sekitarnya. Atau pesan pada temen yang satu band tadi? Teman masa kecil, Pak. Iya. Teman abik. Iya, cuman berpesan sih, mungkin lebih banyakin hal-hal yang bersifat edukatif ya gitu. Jadi hal-hal diskusi seperti ini, terus teman-teman juga bisa, terutama generasi muda, Gen Z dan millennials gitu ya. Kadang kan orang mikir banyak banget yang nggak mau balik ke Tuban gitu, misalnya kuliah di sana, keluar dan kerja segala macam, tapi nggak melihat kampung halamannya seperti apa gitu masa depannya gitu. Nah itu pikirku perlu kita rembuk atau pikirin bareng-bareng lagi sih gitu untuk generasi muda ke depannya gitu. Itu sih mungkin. Jadi ya Banyakin diskusi, pertemuan betul. Pertemuan untuk dan membuat pertemanan. kesadaran. Forum-forum kayak gini kan sayang banget kalau cuman berakhir di tempat kayak gini gitu. Harusnya bisa dari warung kopi juga daripada main FF atau ML gitu kan. Ya. Mobile Legends gitu. Seru Itu industri loh. Industri. Iya, industri. Nah itu mainnya itu dia. Mainnya itu. Itu pemainnya. Pemainnya ada di situ. Oke. Iya, oke. Terima kasih, Iya, oke. Kak Mas Yusuf Priambodo. Semoga kita doakan selalu lancar Ya. Amin. untuk Amin. aktivitasnya Amin. dan membuat satu karya yang mampu untuk mendobrak masyarakat, kesadarannya terutama masyarakat yang ada di bawah. Iya. Kita bersama-sama untuk memajukan Indonesia. Nah setelah Indonesia Baru nanti Nah, itu belum tahu. ekspedisi Indonesia Maju, Pak. Oh, ekspedisi Indonesia Perak. Kan sebelum Mas harus Perak dulu atau perunggu. Ono struktur klasifikasi ini. Nggih. Demikian rekan-rekan di Mas Ajeng dan Netralis dimanapun semuanya berada. Sangat seru, bahkan ini mungkin juga paling panjang ini kita ngobrolnya. Pokoknya tetap pantengin podcast kebanggaan kita, podcast Cedek Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi. Dah.